Pada hari Rabu, 11 September 2025, suasana di Istana Negara Jakarta terasa berbeda dari biasanya. Di tengah hiruk-pikuk para wartawan dan sorotan kamera, pemerintah mengumumkan sebuah keputusan politik yang mengejutkan banyak pihak. Erick Thohir, sosok yang selama ini dikenal luas di dunia olahraga dan bisnis, resmi dilantik sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga oleh Presiden Prabowo. Pelantikan ini berlangsung khidmat, menandai dimulainya babak baru dalam kepemimpinan olahraga nasional. Nama Erick, yang selama ini dikenal sebagai Ketua Umum PSSI dan pengusaha sukses, langsung menjadi sorotan utama di berbagai media. Banyak yang penasaran, apa visi dan langkah pertama yang akan ia ambil? Penunjukan ini memicu spekulasi di kalangan publik dan pengamat olahraga. Mengapa Erick, yang sebelumnya jarang disebut sebagai calon Menpora, tiba-tiba dipilih untuk posisi strategis ini? Presiden Prabowo tampaknya memiliki pertimbangan politik dan strategi tersendiri. Penunjukan ini menandai era baru dalam pengelolaan olahraga nasional, dengan harapan membawa perubahan signifikan. Latar belakang Erick yang kuat di dunia olahraga, baik nasional maupun internasional, serta pengalamannya di bisnis global, menimbulkan ekspektasi tinggi dari masyarakat. Banyak yang berharap ia mampu membawa inovasi dan profesionalisme baru. Sebagian publik optimis, menganggap pengalaman Erick di Inter Milan dan PSSI sebagai modal besar untuk memajukan olahraga Indonesia. Mereka percaya kepemimpinan Erick bisa membawa prestasi baru di kancah internasional. Namun, tidak sedikit pula yang skeptis. Mereka mempertanyakan potensi konflik kepentingan, mengingat Erick masih menjabat sebagai Ketua Umum PSSI. Kekhawatiran muncul, apakah ia bisa benar-benar netral dan adil? Tantangan besar menanti. Mampukah Erick mengayomi dan memperjuangkan semua cabang olahraga secara setara? Inilah ujian pertamanya sebagai Menpora. Penunjukan ini bukan sekadar pergantian personel, melainkan sinyal kuat bahwa pemerintah ingin pengelolaan olahraga yang lebih profesional, transparan, dan berorientasi global. Harapan besar kini disematkan pada Erick Thohir. Babak baru olahraga Indonesia pun resmi dimulai. Semua mata kini tertuju kepada langkah-langkah Erick Thohir di Senayan, menanti gebrakan dan perubahan nyata demi masa depan olahraga tanah air. Kekosongan kursi Menpora bermula dari reshuffle kabinet awal September 2025, saat Dito Aryo Tejo diganti. Sejak itu, spekulasi soal pengganti Dito merebak di media dan publik. Proses penunjukan Menpora baru sempat tertunda karena calon yang dipilih presiden sedang di luar kota. Kekosongan ini membuat agenda olahraga nasional dan internasional tertunda, menimbulkan kevakuman kebijakan. Fungsi Kemenpora berjalan secara interim, menunggu pemimpin definitif. Setelah lebih dari sepekan, teka-teki terjawab, Erick Thohir ditunjuk sebagai Menpora. Pilihan ini menandakan keputusan matang, bukan langkah tergesa-gesa. Kini, roda organisasi diharapkan kembali berputar penuh, mengejar waktu yang hilang selama transisi. Bursa calon Menpora sempat diwarnai nama-nama seperti Putri Komarudin, Raffi Ahmad, dan Ratu Tisha Destria. Masing-masing membawa kelebihan representasi politik, popularitas, hingga kompetensi teknis. Namun, semua nama itu perlahan meredup, hingga akhirnya pilihan jatuh pada Erick Thohir, di luar prediksi banyak pihak. Presiden Prabowo tampaknya mencari lebih dari sekadar popularitas. Ia ingin eksekutor yang terbukti. Erick punya kombinasi unik, jaringan politik, pengalaman manajerial global, dan pemahaman birokrasi. Sebagai ex-menteri BUMN dan ketua PSSI, ia dianggap sosok paling komplit. Pilihan ini diharapkan mempercepat reformasi dan prestasi olahraga Indonesia. Erick adalah paket lengkap, politik, bisnis, dan olahraga. Untuk memahami harapan besar yang kini disematkan pada Erick Thohir, kita perlu menelusuri rekam jejaknya yang panjang dan beragam di dunia olahraga, baik di tingkat nasional maupun internasional. Ia pernah mengakuisisi Inter Milan pada 2012, menjadi orang Asia pertama yang memimpin klub sepak bola legendaris Italia tersebut. Di sana, ia membuktikan kemampuannya mengelola klub besar di panggung global, menghadapi tekanan tinggi, dan membangun jaringan internasional yang luas. Tak hanya sepak bola, Erick juga pernah memimpin Persatuan Bola Basket seluruh Indonesia, dan memiliki saham di klub NBA, Philadelphia 76ers. Pengalamannya di basket menunjukkan kemampuannya beradaptasi di berbagai cabang olahraga dan lingkungan bisnis yang berbeda.
Pengalaman lintas cabang dan negara memberinya perspektif luas soal industri olahraga modern, serta kemampuan membangun relasi dengan berbagai pihak di tingkat global. Di dalam negeri, ia sukses memimpin Asian Games 2016 di Jakarta dan Palembang, mengelola ribuan orang, logistik rumit, dan anggaran triliunan rupiah. Keberhasilan ini menjadi bukti nyata kemampuannya dalam manajemen skala besar. Sejak 2023, sebagai Ketua Umum PSSI, ia membenahi federasi di tengah krisis kepercayaan publik, mengambil keputusan sulit, dan berupaya mengembalikan integritas sepak bola nasional. Gebrakannya termasuk pemberantasan mafia bola, lobi internasional untuk memperbaiki citra Indonesia, serta peresmian FIFA Arena di Ciputat sebagai simbol kemajuan sepak bola tanah air. Seluruh rekam jejak ini membentuk citra Erick sebagai problem solver yang mampu menghadapi tantangan besar dan membawa perubahan nyata di berbagai bidang. Kini, publik berharap ia bisa membawa perubahan serupa di level kementerian, menjawab tantangan baru, dan terus menginspirasi kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan nasional. Erick Thohir langsung dihadapkan pada tantangan besar sejak hari pertama. Isu sensitif pertama program anti-doping Indonesia yang jadi sorotan WADA. Kegagalan menangani ini bisa berakibat sanksi internasional. Persiapan SEA Games 2025 juga mendesak, dengan waktu singkat dan kebutuhan koordinasi cepat. Target medali akan jadi tolok ukur awal keberhasilannya. Erick juga harus menyiapkan strategi jangka menengah untuk Asian Games 2026. Selain itu, ia mewarisi PR membenahi tata kelola organisasi olahraga nasional. Ujian-ujian awal ini akan membuktikan apakah pengalaman manajerial Erick bisa diubah jadi kebijakan nyata. Kinerja Menpora kerap diukur dari perolehan medali di SEA Games dan Asian Games. SEA Games 2025 di Thailand jadi ujian pertama Erick. Ekspektasi finish 3 besar tak bisa ditawar. Ia harus membangun koordinasi solid dengan semua pemangku kepentingan, mengatasi masalah klasik seperti dana pelatnas dan distribusi peralatan. Setelah SEA Games, Asian Games 2026 menanti, dengan persaingan jauh lebih ketat. Erick diharapkan mampu merancang strategi besar, memfokuskan sumber daya pada cabang unggulan. Kunci keberhasilan, sistem pembinaan terstruktur dan berkelanjutan, bukan program instan. Erick harus memastikan desain besar olahraga nasional benar-benar berjalan, mulai dari pencarian bibit di sekolah hingga penerapan sport science di pelatnas. Mampukah Erick memperkuat tradisi emas Indonesia? Semua bergantung pada efektivitas aksinya di lapangan. Di atas SEA Games dan Asian Games, ada mimpi tertinggi, Olimpiade. Presiden Prabowo menargetkan 100 atlet Indonesia lolos ke Olimpiade Los Angeles 2028, target ambisius yang belum pernah tercapai. Erick harus memetakan cabang potensial, tak hanya bulu tangkis dan angkat besi, tapi juga cabur baru. Program akselerasi khusus dan investasi di sport science, serta pelatih asing mutlak diperlukan. Tantangannya bukan hanya kuantitas, tapi juga kualitas. Target utama tetap medali emas. Erick diharapkan mendorong cabang lain seperti panahan dan panjat tebing menembus elit dunia. Mimpi Olimpiade ini butuh fondasi sistem pembinaan jangka panjang, bukan sekadar program instan. Erick harus berani mengambil kebijakan tak populer demi efisiensi dan hasil nyata. Publik menanti bisakah mimpi besar ini jadi kenyataan di bawah komandonya. Isu sensitif pasca pelantikan Erick rangkap jabatan Menpora dan Ketua Umum PSSI. Posisi Menpora menuntut keadilan untuk semua cabang olahraga, sementara Ketua PSSI menuntut fokus pada sepak bola. Potensi konflik kepentingan pun jadi sorotan publik. Secara regulasi, rangkap jabatan tak dilarang, tapi secara etika dipandang problematik. Kekhawatiran utama sepak bola mendapat perlakuan istimewa. Skenario yang dibicarakan, Erick mundur dari PSSI atau tetap merangkap dengan komitmen profesionalisme. Jika mundur, siapa pengganti dan bagaimana kelanjutan reformasi PSSI? Jika bertahan, Erick harus membuktikan bisa adil dan transparan untuk semua cabur. Cara Erick menavigasi dilema ini akan menentukan kepercayaan publik di masa awal kepemimpinannya. Erick Thohir di kursi Menpora menyalakan harapan besar untuk perubahan fundamental di dunia olahraga Indonesia. Sosoknya yang dikenal tegas dan visioner membawa optimisme baru bahwa olahraga nasional bisa bangkit dan berprestasi di kancah internasional.
Banyak pihak menantikan gebrakan nyata yang akan ia lakukan demi mengangkat prestasi Merah Putih. Publik mendambakan tata kelola olahraga yang modern, profesional, dan bebas intervensi politik. Mereka ingin sistem yang transparan, akuntabel, serta mampu menciptakan ekosistem yang sehat bagi atlet dan pelatih. Harapan ini tumbuh seiring keinginan agar Indonesia tak hanya jadi penonton, tapi juga pemain utama di ajang dunia. Langkah awal Erik kemungkinan konsolidasi internal dan komunikasi intensif dengan pemangku kepentingan. Ia harus merangkul berbagai pihak, mulai dari federasi, pelatih, hingga komunitas olahraga, agar visi besarnya bisa diterjemahkan ke dalam aksi nyata dan kolaborasi yang solid. Gaya manajemen korporat berbasis data dan target kinerja diprediksi akan diterapkan. Dengan pendekatan ini, setiap program dan kebijakan akan diukur secara objektif, sehingga hasilnya bisa dipantau dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan kemajuan yang nyata. Pemanfaatan sport science dan teknologi digital untuk efisiensi dan pemantauan atlet sangat mungkin terjadi. Inovasi ini diharapkan mampu meningkatkan performa atlet, mempercepat deteksi potensi cedera, serta memperbaiki sistem pelatihan agar lebih terukur dan efektif. Erik diperkirakan akan bertindak layaknya CEO Olahraga Indonesia, bukan sekadar birokrat. Ia akan membawa semangat kepemimpinan yang berorientasi pada hasil, efisiensi, dan inovasi, sehingga olahraga Indonesia bisa dikelola secara profesional dan kompetitif. Tantangan berat menanti, resistensi sistem lama, birokrasi yang kaku, dan keterbatasan anggaran menjadi hambatan nyata. Selain itu, perubahan budaya kerja dan mentalitas juga menjadi pekerjaan rumah yang tak mudah untuk diselesaikan dalam waktu singkat. Setiap kegagalan akan jadi sorotan, sehingga pengelolaan ekspektasi publik sangat krusial. Erik harus mampu menjaga kepercayaan masyarakat, sekaligus memberikan edukasi tentang proses perubahan yang membutuhkan waktu dan konsistensi. Jika berhasil, Erik akan tercatat sebagai menpora transformatif. Jika gagal, kekecewaan publik akan besar. Perjalanan ini akan menjadi catatan penting dalam sejarah olahraga Indonesia, menentukan arah masa depan generasi atlet berikutnya. Kini bola di tangan Erick Thohir. Akankah arah baru olahraga merah putih membawa Indonesia ke podium dunia, atau sekadar jadi harapan yang kandas? Waktu yang akan menjawab, dan seluruh bangsa menanti hasil dari perubahan besar ini.